Perhubungan memiliki peranan dan dampak yang sangat besar terhadap kelancaran pembangunan suatu daerah. Akses yang mudah, cepat, dan murah akan memperlancar perputaran roda perekonomian. Transportasi memiliki peran penting berbagai infrastruktur sosial ekonomi agar dapat mendukung sektor-sektor andalan. Transportasi baik darat, laut, udara, maupun sungai yang menghubungkan daerah-daerah seperti Banda Aceh, Kota Subulu Salam, Medan, Tapak Kuan, Sibolga, Simelu, dan Nias. Infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, semua itu memiliki peranan dan dampak yang sangat besar terhadap kelancaran pembangunan suatu daerah. Pelabuhan feri Aceh Singkil yang terletak di kawasan Pulau Sarok yang hancur akibat gempa Nias 28 Maret 2005 sudah dibangun kembali yang dikerjakan secara bertahap selama 3 tahun, termasuk kantor, pelabuhan, jalan, lapangan, penumpukan, serta sarana dan prasarana lainnya. Pelabuhan barang yang ada di Teluk Pulau Sarok, Kecamatan Singkil juga hancur hingga tidak berfungsi pasca bencana gempa Nias. Pada tahun 2006, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR Nangro Aceh Darussalam Nias telah berupaya membangun jalan masuk ke pelabuhan secara bertahap. Keberadaan pelabuhan barang tersebut akan membantu para pihak yang akan mengirimkan barangnya keluar Singkil. Selama ini aktivitas bongkar muat terpaksa dilakukan di pelabuhan feri. Sekarang saja masyarakat yang ada di Singkil, Pulau Banyak, dan Kabupaten Simelu sangat kesulitan untuk memuat dan membongkar barang. Diharapkan pelabuhan ini akan rampung pada 5 tahun ke depan. Transportasi sungai di Aceh Singkil berpotensi untuk dikembangkan bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai. Saat ini transportasi sungai menggunakan perahu bermotor yang populer dengan sebutan robin. Masyarakat Aceh Singkil boleh bangga karena di daerahnya memiliki berbagai sarana perhubungan, baik darat, laut, maupun udara. Di Singkil ada Terminal Singkil dan Terminal Rimo yang sekarang kelanjutan pembangunannya direncanakan awal tahun 2015 terminal ini sudah beroperasi. Bandara Udara Syekh Hamzah Fansuri Aceh Singkil adalah salah satu bandara udara perintis yang ada di Provinsi Aceh. Peletakan batu pertama pembangunannya saat itu dilakukan oleh Menko Polhukam Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan oleh Wakil Gubernur Aceh Muhammad Najar 27 April 2008. Dengan pesawat jenis Kasa dan Twin Otter Caravan berpenumpang 12-15 orang, rute penerbangan Singkil Medan hanya ditempuh 45 menit dan 60 menit untuk rute Singkil Banda Aceh. Dengan keberadaan bandara ini,
lagi disebut daerah terisolasi. Kelancaran transportasi ini juga akan menemukan sentral-sentral baru perekonomian rakyat. Jalan mitigasi bencana yang dibangun secara bertahap pada masa BRR menghubungkan Singkil Sebatang yang waktu tempuh lebih kurang 25 menit saat ini masih dalam pengerasan dan perbaikan badan jalan akibat banjir. Direncanakan pada tahun 2014, kelanjutan pembangunannya bersumber dari dana Otsus Kabupaten Aceh Singkil. Diharapkan 5 tahun ke depan, jalan ini sudah siap beroperasi. Jalan Singkil Kuala Baru yang menghubungkan Kilangan, Kayu Menang, Kuala Baru, dan Bulu Semak sedang dalam proses penimbunan dan pengerasan badan jalan. Pada tahun 2014 sampai 2015 akan dimulai pembangunan jembatan dari sumber dana APBA. Jembatan penyeberangan Pulau Balai Teluk Nibung, rencana kelanjutan pembangunannya tahun 2014 bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). Luasnya Kabupaten Aceh Singkil dan jauhnya jarak antara satu kecamatan dengan kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, ditambah lagi dengan belum memadainya jalur transportasi, membuat masyarakat kesulitan untuk memperoleh informasi. Keadaan ini terjadi pada tahun 2000 yang lalu. Pada tahun 2014, sarana komunikasi di Kabupaten Aceh Singkil sudah cukup memadai. Hal ini dapat terlihat dari jaringan telepon seluler sudah dapat diakses di semua kecamatan. Mengingat jaringan telepon kabel yang sudah terpasang masih sangat terbatas, dengan adanya jaringan telepon seluler yang semakin luas jangkauannya, terasa sangat membantu kegiatan dan aktivitas masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Selain jaringan telepon seluler, radio juga ikut andil dalam pembangunan perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil, khususnya bagian informasi dan hiburan bagi sebagian besar masyarakat saat ini. Kabupaten Aceh Singkil memiliki 2 stasiun radio. Pertama, Stasiun Radio Republik Indonesia yang disingkat RRI, milik pemerintah pusat, yang bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Aceh Singkil, diresmikan pada tanggal 27 April 2012, terletak di Singkil Utara. Kedua, Stasiun Radio Ekstra FM milik swasta yang berdiri pada tanggal 4 Agustus 2003, terletak di Rimo dan menjadi stasiun radio swasta pertama di kabupaten ini dan memiliki radius siar yang mencakup 99% wilayah Aceh Singkil, Pemko Subulu Salam, dan sebagian Pak-Pak Barat. Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kehidupan berjalan baik, maka secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kesehatan rakyat. Kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dari ajang peningkatan sumber daya manusia penduduk Indonesia. Maka program-program kesehatan telah dimulai atau bahkan lebih diprioritaskan pada generasi penerus, khususnya calon bayi dan anak di bawah 5 tahun.
Untuk sarana kesehatan, terdapat sarana berupa puskesmas sebanyak 11 unit yang tersebar di seluruh kecamatan. Di samping puskesmas juga terdapat rumah sakit umum daerah yang berlokasi di Kecamatan Gunung Meriah, tepatnya di Gunung Lagan. Rumah sakit umum daerah ini sudah dilengkapi dengan sarana prasarana medis yang standar sesuai dengan kapasitas rumah sakit umum daerah tipe C, sehingga sudah dapat menampung rujukan dari puskesmas ke rumah sakit umum seperti operasi, melahirkan, dan lain-lain. Diawali tahun 2012 dengan niat memperbaiki pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Aceh Singkil bekerja sama dengan Kinerja USAID mulai turun ke desa mensosialisasikan pentingnya kemitraan bidan dan dukun. Sosialisasi akan dilakukan kepada masyarakat di 7 desa binaan, yaitu Desa Teluk Rumbia, Rantau Gedang, Teluk Ambun, Takal Pasir, Pemuka, Tea Bumbung, dan Desa Sukadamai. Dengan sosialisasi diharapkan dapat mensukseskan UMPSA Award tingkat internasional. Program kemitraan bidan dan dukun merupakan salah satu program sebagai upaya untuk meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Definisi kemitraan bidan dan dukun sendiri adalah suatu bentuk kerjasama bidan dan dukun yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi, serta melibatkan seluruh unsur dan elemen masyarakat yang ada. Untuk itu, program kemitraan bidan dan dukun di Kabupaten Aceh Singkil yang mewakili Indonesia untuk pelayanan publik masuk nominasi 5 besar di tingkat dunia. Pemenang kompetisi tersebut memperoleh penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Ini adalah suatu prestasi yang sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Aceh Singkil sendiri. Dinas Pendidikan merupakan SKPK yang memiliki kompleksitas yang paling tinggi jika dibandingkan dengan SKPK lainnya. Ini dapat diperhatikan melalui besarnya jumlah sumber daya manusia, jumlah sasaran pembinaan, aset, dan anggaran yang digunakan. Seiring dengan upaya desentralisasi, urusan wajib Dinas Pendidikan semakin luas cakupannya, dimulai dari penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal. Selama beberapa tahun ini, Kabupaten Aceh Singkil telah mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Pendidikan ini berfungsi untuk mengembangkan watak peradaban masyarakat Aceh Singkil yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat Aceh Singkil, sehingga menjadi insan yang bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi masyarakat Aceh Singkil yang demokratis dan bertanggung jawab. Faktor-faktor inilah yang menjadi faktor penentu bagi terciptanya sumber daya manusia yang andal dan diharapkan dapat membangun daerah Aceh Singkil ke depan. Sarana yang dibangun untuk mendukung hal tersebut adalah dengan membangun sarana-sarana pendidikan di setiap wilayah dan kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil, berupa pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil baik negeri maupun swasta. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sekarang lebih difokuskan pada pendidikan anak usia dini,
Masa usia dini merupakan periode emas atau golden age bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Periode ini adalah tahun-tahun berharga bagi seorang anak untuk mengenali berbagai macam fakta di lingkungannya sebagai stimulan terhadap perkembangan kepribadian, psikomotor, kognitif, maupun sosialnya. Anak-anak usia dini merupakan cikal bakal generasi yang akan menggantikan kita di masa depan. Singkil kaya akan kekayaan alamnya. Oleh sebab itu, kami menghimbau para investor untuk bisa datang ke Aceh Singkil untuk sama-sama kita membangun Aceh Singkil ini. Kami akan mempermudah kedatangan Anda di Aceh Singkil ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.